Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan babul hajar li falsin aw ghairihi, yaitu bab al-hajar, pembatasan hak penggunaan dan pengelolaan harta. Li falsin, bagi orang yang bangkrut, au ghairihi, atau yang selainnya. Al-hajar huwa man'ul malik min at-tasarruf fi malihi wa huwa naw'an. Al-hajar maknanya adalah membatasi pemilik harta dari menggunakan hartanya, dari mengelola hartanya. Dan hajar ini ada dua jenis. Al-awwal hajrun limaslahati ghairihi. Yang pertama adalah pembatasan hak pengelolaan harta untuk maslahat orang lain. Wa huwa aqsam, dan ini ada beberapa kategori lagi. Minhu hajrul falsi, di antaranya adalah pembatasan hak penggunaan harta bagi orang yang bangkrut. Wa tsani, kategori kedua, jenis kedua dari hajar adalah hajrun limaslahatil mahjuri alaih, yaitu pembatasan hak pengelolaan harta untuk maslahat orang yang dibatasi haknya tadi. Kalau kategori pertama, pembatasan hak pengelolaan harta untuk kemaslahatan orang lain. Sedangkan kategori kedua adalah pembatasan hak pengelolaan harta untuk orang yang dibatasi itu sendiri, untuk maslahat orang yang dibatasi itu sendiri. Wa huwa hajrus safah. Dan ini contohnya adalah yaitu pembatasan hak pengelolaan harta bagi orang yang safih, yaitu yang tidak memiliki, bisa kita katakan mungkin tingkat intelijensianya mungkin tidak seperti orang normal, di bawah orang normal, safih, yaitu sehingga tidak bisa mengetahui mana yang maslahat dan madarat baginya, tidak bisa untuk dipegangi harta, dipegangi uang, karena Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa orang ini tingkat intelijensianya misalkan di bawah rata-rata. Nah, ini safi. Baik, maka ini kita lihat, ini tentunya untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Jadi walinya yang mengelola hartanya untuk kemaslahatan orang ini. Wal falsu huwal faqr. Fals itu adalah miskin. Wal muflis fil lughah al fakir alladzi laisa indahu mal. Muflis dalam bahasa Arab maknanya adalah orang fakir, orang miskin yang tidak memiliki harta. Akan tapi dalam istilah fikih, wa fil istilah huwa man kanat duyunuhu aktsara min malihi, yaitu orang yang utang-utangnya itu lebih banyak daripada hartanya. Ini bangkrut. Utangnya lebih banyak daripada hartanya. Maka ini yang disebut dengan muflis, yang disebut dengan fals. Fals ini berarti apa? Kondisi bangkrutnya orang tersebut. Wa min aqsamil hajar limaslahatil ghair, di antara contoh atau di antara kategori dari al-hajar, banyak diterjemahkan boikot. Yani hajar yang bermakna boikot itu di bab manhaj, memboikot ahlul bidah misalkan, atau memboikot orang yang memiliki penyimpangan. Ini hajar yang bermakna boikot itu di bab akidah atau manhaj. Bisa juga di sini diterjemahkan boikot ketika orang tersebut bangkrut, yakni utangnya lebih besar daripada hartanya, maka orang yang misalkan ini si A yang bangkrut, dia punya utang kepada B, kepada C, kepada D. B, C dan D ini sudah mulai khawatir. Ini bagaimana kalau A tidak bisa membayar utangnya kepada kita? Maka
B, C, dan D ini bisa menuju kepada ulil amri, kepada hakim pengadilan untuk meminta pengadilan untuk memboikot si A dari menggunakan hartanya sendiri. Ya ini tadi menghalangi A untuk mengelola dan mengontrol hartanya sendiri. Jadi dia tidak kemudian hibahkan ke orang lain misalkan supaya melarikan diri dari utang. Dia mengatakan kepada orang-orang, "Oh, sudah ana hibahkan. Itu bukan harta ana enggak mampu sekarang untuk bayar sama sekali." Padahal hartanya masih ada, akan tapi yakni dititipkan, ya, dicuci uangnya. yakni dipindah tangankan, padahal sebenarnya ini sudah terjadi kesepakatan untuk itu sebenarnya tetap harta milik dia. Baik, jadi ini adalah makna dari al-hajar. Makanya untuk kategori hajar kategori pertama bisa jadi kita terjemahkan dia sebagai boikot dari ulil amri, dari hakim, dari pengadilan, supaya si A ini tidak menggunakan hartanya karena hartanya harus digunakan semua untuk membayar utang-utangnya. Ini bisa kita terjemahkan boikot. Tapi kalau misalkan hajar jenis kedua, yaitu ketika orang tersebut ya ada anak yatim misalkan, atau ada orang yang safih tadi, yang tingkat intelijensianya misalkan di bawah rata-rata sehingga dia tidak bisa mengurusi hartanya, bukan orang yang rasyid, bukan orang yang bisa mengurusi harta atau mengelola harta, tidak tahu mana yang maslahat dan madarat bagi dia, mudah ditipu oleh orang lain, maka walinya yang menghalangi orang ini untuk mengelola hartanya sendiri, itu dikelola oleh walinya yang kemudian mengatur untuknya, untuk kemaslahatan dia. Misalkan orang tuanya atau saudaranya misalkan. Nah, ini tentunya ya kurang tepat ya. Konotasinya kurang tepat kalau kita sebut sebagai boikot. Betul tidak? Nah, makanya kita terjemahkan ini adalah pembatasan hak pengelolaan harta. Pembatasan hak penggunaan harta. Jadi di antara contoh al-hajar limaslahatil ghair, di antara contoh pembatasan hak pengelolaan harta untuk kemaslahatan orang lain, al-hajru 'alal marid fi maradil maut min at-tasarruf fi malihi fi ma zada 'ala thuluth. Yaitu pembatasan hak pengelolaan harta bagi orang sakit yang sudah sakitnya itu adalah maradul maut, yaitu sakit yang ini dzonnya ghalabatuz dzon, prasangka kuat ini sudah tidak lama lagi begitu ya. Berdasarkan kalkulasi manusia, tentunya ajal yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ya kita bisa melihat tanda-tanda, waduh ini sakitnya sudah sangat parah, ini maradul maut. Ini sakit yang ya bisa jadi tentunya semuanya di tangan Allah, akan tapi bisa jadi orang ini meninggal enggak lama lagi begitu ya. Maka orang yang sakit seperti ini dibatasi hak pengelolaan hartanya, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kenapa? Mura'atan lihaqqil warathah, dalam rangka menjaga haknya ahli waris. Karena bisa jadi orang yang sakit ini punya masalah dengan ahli warisnya, sehingga dengan istrinya misalkan, sehingga dia tidak rela kalau hartanya tersebut jatuh dalam tanda kutip ya, jatuh ke tangan ahli warisnya. Sehingga ketika dia sudah sakit keras, dia langsung kemudian hibahkan semuanya atau belikan sesuatu atau bagaimana terserah. Intinya adalah itu berpindah tangan, berpindah kepemilikan hartanya tersebut. Misalkan yang paling banyak terjadi adalah dihibahkan, dihadiahkan ya, dan seterusnya, diwasiatkan. Jadi kalau ini lebih dari sepertiga tidak boleh. Kalau masih dalam koridor sepertiga maka boleh. Karena dia bisa mewasiatkan hartanya maksimal sepertiga kepada orang lain, sisanya baru dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Jadi ini kita lihat ini dalam rangka untuk menjaga hak dari masing-masing orang, ya, menjaga hak, dalam kasus ini menjaga hak dari ahli warisnya. Wal hajru 'ala rahin fi tasarruf birrahan. Kemudian contoh yang lain dari al-hajar untuk kemaslahatan orang lain, pembatasan hak pengelolaan harta untuk kemaslahatan orang lain adalah pembatasan hak bagi rohin, bagi orang yang menggadaikan barang. Ketika dia punya utang sama orang lain, dia kemudian gadaikan barangnya, dijadikan sebagai jaminan
A ngutang kepada B, maka A menggadaikan barangnya kepada B. Jadi A adalah rohin, B adalah murtahin. Ini sudah dibahas, betul tidak? Bab gadai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita sudah menjelaskan bahwa ketika rohin, ketika si A ini yang menggadaikan barangnya di tangannya si B, dia tidak bisa menarik kembali. Dia sudah menjadikan barangnya sebagai barang gadai, tidak bisa kemudian menarik kembali sepihak. Harus persetujuan murtahin. Kecuali kalau murtahin, dia sepihak mengatakan, ana nggak perlulah barang gadai antum ditaruh di sini, nggak perlu barang antum digadaikan di ana, khalas, dikembalikan. Maka ini boleh, sepihak boleh. Kalau murtahin yang memutuskan. Tapi kalau rohin, sudah barangnya sudah dia mengatakan, akad gadai sudah disebutkan, ana jadikan barang ini, HP ana misalkan sebagai gadai untuk utang ana senilai sekian juta misalkan. Maka ketika rohin sudah mengatakan demikian, disetujui oleh murtahin, tidak boleh rohin mundur lagi, ya. Jadi tetap itu harus menjadi barang gadai. Nah, sehingga ketika barangnya tersebut sudah di tangan murtahin, sudah di tangan si B, rohin tidak bisa mengelola barang yang, tidak bisa menjualnya, tidak bisa menyewakannya, tidak bisa menghibahkannya dan seterusnya kepada pihak lain, kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena barang tersebut kondisinya saat itu masih menjadi barang gadai di tangannya murtahin. Baik, semoga ingat ya pelajaran tentang masalah rohan, masalah gadai. Jadi permasalahan fikih muamalat itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi harus sering-sering murojaah dan harus banyak-banyak mengulang pelajaran, yaitu murojaah tadi. Mura'atan li haqqil murtahin wa nahwi dzalik. Jadi pembatasan hak pengelolaan harta. Jadi si rohin tadi, si A tadi, orang yang menggadaikan barangnya tadi, dibatasi secara syariat haknya untuk mengelola barang yang sudah digadaikan kepada murtahin, kepada B. Ini dalam rangka untuk menjaga haknya murtahin, dalam rangka untuk menjaga haknya B. B ketika dia sudah menyetujui, kan yang punya inisiatif kan A, atau bisa jadi memang B yang punya inisiatif, ana mau ngutangin kepada antum tapi antum harus taruh barang antum sebagai gadai di tempat ana. Tentunya B memiliki hak untuk seperti itu dan dia memberikan pinjaman kepada A misalkan, ya berarti ini qard, berikan pinjaman kepada A, maka B tentunya butuh sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan, yaitu barang gadai tadi. Jadi ini adalah hak dari murtahin, haknya B. Wa dalilul hajar fil Quran qauluhu ta'ala, dalil dari disyariatkannya hajar yaitu pembatasan hak pengelolaan harta. Dalilnya di Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jadi janganlah la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Yaitu janganlah kalian itu memberikan kepada sufaha harta-harta kalian allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu sebagai pokok kehidupan atau penunjang pokok dari kehidupan. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya. Warzuquhum ini hajar yang jenis kedua ya. Ana dari tadi lupa menyebutkan. Ini hajar jenis kedua, yaitu pembatasan hak pengelolaan harta jenis kedua, yaitu bagi orang yang safih. Jamaknya adalah sufaha. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jadi jangan diberikan harta kepada sufaha, karena sufaha ini, orang safih ini belum bisa mengelola hartanya, belum bisa mengelola hartanya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha. Akan tapi berikanlah rizki kepadanya, kepada sufaha tersebut, berikanlah rizki kepada mereka dari hartanya ini. Waqsuhum, kemudian berikanlah pakaian, ini belikanlah pakaian untuk dia. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik untuk sufaha tersebut. Maka di sini kita lihat ini
yang dilakukan oleh wali dari orang yang safih tadi, ya, yang memberikan makan, yang membelikan pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dari orang safih tadi, itu adalah orang yang menjadi wali, yang mengelola hartanya orang safih ini. Ya, bisa jadi walaupun dia safih, akan tapi misalkan dapat warisan dari orang tuanya, sehingga warisannya misalkan banyak, terserah banyak atau sedikit, tapi intinya orang safih ini tidak bisa mengelola harta sendiri. Jadi hartanya tersebut dipegang oleh walinya, diurus oleh walinya untuk kemaslahatan orang safih ini. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim sampai hatta idza balagun nikah, sampai ketika dia sudah mencapai usia nikah, sudah baligh. Fa in anastum minhum rusda, ketika engkau telah menyadari, engkau telah merasakan bahwa ini sudah rasyid, menjadi orang yang bisa mengelola harta. Tidak seperti anak kecil, ya misalkan anak kecil yang belum baligh, ya, yakni umumnya tidak rasyid, umumnya itu tidak bisa mengelola harta, umumnya mudah untuk ditipu oleh orang lain. Punya harta banyak misalkan, kemudian orang lain mendekati, ini harganya mahal memang, padahal harganya murah, sehingga anak kecil tersebut membelinya dengan harga mahal. Jadi belum tahu harga, belum tahu bagaimana mengelola harta, maka ini belum rasyid berarti. Fa in anastum minhum rusda, ketika engkau itu telah melihat bahwa orang ini telah rasyid, anak yatim ini telah rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah harta mereka kepada mereka. Jadi anak yatim. Jadi di sini ini dua ayat. Ayat yang sebelumnya membahas tentang orang safi, ayat berikutnya membahas tentang anak yatim yang tidak safi. Makanya karena dia tidak safi, ketika dia sudah mencapai usia baligh, dia bisa menjadi orang yang rasyid. Nah, ketika sudah menjadi orang yang rasyid, kembalikan hartanya, silahkan dikelola sendiri. Tapi orang safi, kalau belum sembuh dari kesafihannya, ya sudah, maka walinya terus yang mengelola hartanya untuk kemaslahatan orang safi ini. Tidak untuk dijadikan sebagai, tidak untuk diperalat, tidak untuk kemudian dijadikan alasan. Ini anak yang mengelola harta orang safi ini, ya tujuannya adalah sebenarnya untuk menguasai hartanya tersebut. Ini haram. Ya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diniatkan oleh hambanya. Baik. Kemudian wa man lahul haqqu fa alaihi ayanzurul mu'sir. Barang siapa yang memiliki hak, maksudnya adalah orang lain ngutang sama dia. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu. Bahasa fikih, bahasa para ulama di kitab fikih itu butuh dijelaskan. Waman lahul haqqu falaihi ayanzurul mu'sir. Banyak kalau belum pengalaman, belum pernah belajar bab ini kemudian disuruh terjemahkan, terjemahannya adalah barang siapa yang memiliki hak, maka wajib baginya untuk melihat orang yang susah. Maksudnya melihat orang yang susah. Ya, terjemahannya bukan demikian. Akan tapi waman lahul haqqu falaihi ayanzurul mu'sir. Barang siapa yang orang lain punya utang sama dia, jadi orang lain si A misalkan, B ngutang sama A, maka wajib bagi A ini untuk memberikan tangguhan kepada orang yang susah. B kalau adalah orang yang susah, padahal B punya utang kepada A, maka wajib bagi si A untuk memberikan penangguhan waktu. Jadi yang zuro di sini, yang zuru ayanzurul mu'sir, ini jangan dipahami, jangan diterjemahkan sebagai melihat, akan tapi harus diterjemahkan sebagai memberikan penangguhan. yakni intizar, menunggu, memberikan waktu tambahan untuk membayarkan utangnya. Liqaulihi ta'ala wa in kana dzu usratin, kalau seandainya orang tersebut adalah dzu usrah, orang yang susah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah tangguhan sampai kondisi dia lapang. Ini karena akad utang piutang dalam syariat itu adalah aqdul irfaq, uqudul irfaq, yaitu akad untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, akad untuk membantu orang lain. Itu tujuan utama dari akad utang piutang dalam syariat.
Sehingga orang yang memberikan utang kepada orang lain memang niat awalnya adalah ingin bantu. Ya tapi nanti memang dikembalikan. Tapi karena niat awal ingin membantu, ketika orang yang punya utang ini memang lagi sedang dalam kondisi susah, belum mampu untuk membayar utangnya, maka wajib bagi orang yang mengutangi untuk memberikan tangguhan. Ya, setelah nanti kondisinya lapang, punya uang untuk membayarkan utangnya, maka barulah bayarkan utangnya. Jadi tidak boleh bagi orang yang ngutang tadi untuk kemudian bermudah-mudahan. Dia sudah punya uang, dia seharusnya sudah bayar utangnya, akan tetapi ya malah susah untuk mengeluarkan uangnya untuk bayar hutang. Malah kemudian menghindar, atau bahkan ketika ditagih oleh si A malah lebih galak daripada si A. Betul tidak? Malah lebih galak. Jadi afwan akhi, ya, antum ini buru-buru sekali. Gitu. Jadi ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di dalam hati masing-masing dari kita. Baik. Wali hadis Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan juga hadis dari Abu Hurairah secara marfu', yakni berarti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sedang dalam kondisi susah, yakni memberikan kemudahan, memberikan penangguhan, atau bahkan menghapuskan utangnya tersebut, ya, khalas, yani anak ikhlaskan utang anak, antum lagi susah, tidak masalah. Ya, maka ini tentunya lebih utama. Kalau dia melakukan itu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Akhrajahu Muslim. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Jadi makanya tadi kita sebutkan bahwa akad utang piutang, qardun, utang piutang itu adalah dalam rangka untuk membantu, uqudul irfaq. Ya. Hadzal aqdu min uqudil irfaq, yaitu akad ini termasuk akad irfaq, akad memberikan bantuan kepada orang lain. Bukan uqudul muawadah. Bukan uqudul muawadah, yakni iwad, yakni akad yang bertujuan untuk mencari laba, mencari profit. Tidak boleh utang piutang, qardun digunakan untuk mencari profit. Ini kebiasaannya orang Yahudi dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka mencari laba dengan cara menggunakan utang piutang. Kebiasaan sampai sekarang. Makanya sistem yang ada di bank, uang kita di setor ke bank, disimpan di bank, ya, ini habis itu bank meminjamkannya kepada orang, kemudian habis itu dan seterusnya. Ini di situ banyak qardun, banyak utang piutang, dan tentunya tujuannya adalah untuk mencari profit, untuk mencari laba. Jadi makanya banyak transaksi kontemporer yang hukumnya itu haram, bukan karena syariat itu banyak mengharamkan transaksi-transaksi yang haram lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada yang halal. Akan tapi karena bentuk-bentuk transaksi modern yang dibangun oleh orang-orang kafir, terutama Yahudi, itu banyak berlandaskan pada menjadikan utang piutang atau qardun sebagai alat untuk mencari laba, maka akhirnya produk turunannya adalah menjadi ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kesannya banyak yang haram, betul tidak? Karena mindset untuk membangun model bisnisnya itu sudah salah dari awal. Mencari laba dari qard, dari utang piutang. Ini tidak boleh. Ya, dalam syariat, ya, mencari laba silakan dengan jual beli. Jual beli, ada utang misalkan, ngutangnya lewat jual beli, misalkan itu namanya dain, bukan qard. Itu namanya dain, bukan qard. Kita ngutang, yang dibeli kredit maksudnya. Anda beli barang tapi bayarnya nyicil. Ini kan utang juga sebenarnya, ya. Maka ini lebih ringan, koridor dalam syariat. Lebih ringan daripada yang murni qardun, murni minjem uang. Anda pinjam 100, pinjam dulu 100, nanti Anda kembalikan 120, itu riba. Ya, tapi kalau dain, misalkan jual beli secara kredit tadi, atau jual beli secara asalkan nanti ketika ada batas waktu jangan ada tambahan, ya itu namanya riba juga kan. Tapi maksud Anda adalah ketika ini barang, kalau dijual tunai maka harganya 1 juta. Tapi kalau antum memilih untuk jual belinya kredit, maka Anda lepas barang ini 1.200.000. Boleh.
Dan ini jual beli baik tapi baik bil ajal, baik dengan ada jangka waktu pembayaran, yakni dain, utang. Jadi utang dalam bahasa Arab ada dain, ada qard. Dalam fikih ada dain, ada qard. Qard itu yang tidak boleh ada riba. Kalau dain ya memang nggak boleh ada riba juga, tapi maksudnya dain itu adalah berasal dari jual beli. Jual beli itu memang tujuannya adalah nyari profit. Jadi maksud anak adalah kalau utangnya itu dari dain, boleh untuk memang mencari profit. Barang ini misalkan motor, misalkan Anda jual dengan harga 10 juta, kalau antum bayar tunai sekarang 10 juta. Tapi kalau kredit, maka Anda lepas dengan harga 12 juta misalkan, atau 15 juta, terserah. Asalkan sama-sama setuju dan harganya tidak di markup terlalu berlebihan, itu ghaban namanya. Maka yakni boleh. Dan itu memang untuk mencari untung. Ya, tapi tentunya nanti tidak boleh ada ini pembayarannya dalam jangka waktu 6 bulan, antum kalau telat maka nanti ada tambahan. Nah, ini yang enggak boleh. Jadi yang tidak boleh. Tapi kalau sudah disepakati dari awal harganya 12 juta, melunasinya selama 6 bulan, khalas. Ya memang ini jual beli al-bai' bit taksid atau al-bai' bil ajal, ya, jual beli dengan adanya jangka waktu. Barangnya sekarang, uangnya nanti, boleh dalam syariat. Sebagaimana uangnya sekarang, barangnya nanti, itu jual beli salam. Ada syaratnya memang, jual beli salam sudah kita bahas. Taib, yang tidak boleh adalah barangnya nanti, uangnya nanti. Ini bai'ud dain bid dain, utang dengan utang, tidak boleh oleh syariat. Taib, sekarang wali hadithi Abil Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli, akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadis Abil Yasar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan tangguhan waktu kepada orang yang dalam kondisi sempit, aw wada'a anhu, atau dia ikhlaskan utangnya tersebut, adallahu Allahu fi dhilli, Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia di bawah naungannya. Naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, hadis yang sahih. Wal afdal ibra'ul mu'sir min daini. Tentunya yang paling utama adalah mengikhlaskan, membebaskan orang yang dalam kondisi sempit ini dari utangnya, mengikhlaskan utangnya. Liqaulihi ta'ala ba'da amrihi bi indzaril mu'sir, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan untuk memberikan tangguhan kepada orang yang kondisinya sempit, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kalian itu bersedekah, yakni maksudnya mengikhlaskan utang kalian, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian itu lebih mengetahui. Lebih baik untuk kalian, pahala dari Allah lebih besar. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala nanti selama di kehidupannya di dunia dan nanti kehidupannya di akhirat, itu kemudahannya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, walima taqaddama minal ahadits. Jadi yakni tadi yang kita sebutkan, ketika kita itu ngutangin orang, qardun, memberikan pinjaman kepada orang, memang niatnya adalah untuk membantu orang tersebut. Ini adalah uqudul irfaq, akad yang bertujuan untuk memberikan kebaikan atau membantu orang lain, bukan uqudul muawadah, bukan akad yang tujuannya adalah untuk ewad. Ewad itu timbal balik, yakni ada perhitungan laba rugi, ada niat untuk mencari laba, betul tidak? Mencari profit, mencari keuntungan, mencari ribah. Ribah, yakni ribhun yaitu keuntungan. Wali hadithi Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, entah kenapa mungkin mata ana yang tidak begitu jelas ya, apa karena ngantuk. Baik. Wali hadithi, antum serius sekali ya Mas saya. Masyaallah, semangat ya. Baik. Wali hadithi Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu, akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia suka untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah hari kiamat, barang siapa yang suka demikian, tentunya semua orang suka demikian, falyunaffis an mu'sirin, maka berikanlah tangguhan kepada orang yang dalam kondisi sempit, au yad'anhu, atau ikhlaskan utangnya tersebut. Ya, dikeluarkan oleh Muslim. Baik.
Tentunya ya boleh juga kalau tidak diikhlaskan, ya tapi berikan tangguhan. Kan itu minimalnya, berikan tangguhan, itu wajib. Berikan tangguhan. Kalau memang orang ini kondisinya sedang susah, belum bisa membayarkan utangnya, berikan tangguhan. Ini yang minimalnya, berikan tangguhan. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik lagi adalah ikhlaskan utangnya. Itu yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana kalau orang tersebut ternyata sebenarnya mampu untuk bayar utang, tapi ngakunya kepada kita tidak mampu? Ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pengadilannya, betul tidak? Nah. Sekarang kita lanjut, wa yambaghi lahu ayyuyassiru 'alal musir. Kemudian wajib bagi dia, hendaknya bagi dia untuk memudahkan bagi orang yang lapang. Apa maksudnya? Bagi orang yang lapang, yakni B ngutang ke A, B ini udah punya uang untuk bayar utang. Apa maksudnya hendaknya bagi si A untuk memberikan kemudahan bagi si B? Kalau memberikan kemudahan bagi si B, kalau B-nya susah dalam kondisi sempit yang tadi kita sebutkan. Tapi ini B-nya sedang dalam kondisi mampu, bisa bayar utangnya. Tapi oleh syariat tetap diperintahkan untuk memberikan kemudahan. Apa yang dimaksud kemudahan di sini? Ai la yushaddidu alaihi bitalab walau kana musiron. Yaitu tidak menagih secara ekstrim walaupun B ini mampu untuk bayar utang. Nagih secara ekstrim maksudnya adalah yakni pagi di chat, sejam kemudian di chat lagi, antum kapan bayar utang? Sejam lagi di chat lagi, kapan? Ana tunggu nih, misalkan begitu ya. Tiap jam di chat, tentunya orang mungkin masih sibuk, mungkin ada keperluan lain begitu ya. Cukup ingatkan sekali, ya ini sudah batasnya waktu antum untuk bayar utang antum ya. Silahkan gitu ya, ana menerima kapanpun antum mau bayar utang. Ya, cukup sekali, cukup. Tidak perlu kemudian tiap jam di chat, kapan? Habis itu sejam kemudian, kapan? Sejam kemudian, kapan? Orang akhirnya apa? Akhirnya marah juga, betul tidak? Jadi jangan yakni melakukan tasdid, jangan ketika menagih itu terlalu keras. Walaupun orang ini mampu untuk membayar ya. Baik. Kemudian wa man 'alaihi al-haqqu fa 'alaihi al-wafa' kamilan bil qadar was sifat. Barang siapa yang dia itu punya utang, wajib bagi dia untuk melunasi utangnya tersebut kamilan, secara sempurna, bil qadar was sifat. Secara sempurna, yakni kadar utangnya berapa dan sifat utangnya bagaimana. Sifat yang dimaksud ini misalkan utangnya tersebut adalah bentuk misalkan emas begitu ya. Utangnya emas, jadi harus dikembalikan dalam bentuk emas. Emasnya itu misalkan sekian karat, misalkan ya, dikembalikan dengan sekian karat juga. Jadi kalau utangnya berupa barang, jadi sifatnya harus sama seperti yang waktu itu berupa emas misalkan, atau berupa perak misalkan ya. Maka sifatnya sama seperti yang ketika dia pinjam waktu itu. Tapi kalau utangnya berupa uang ya, maka sifat ini ya bisa kita maknai sebagai kursnya atau mata uangnya. Ya, minjemnya rupiah ya kembalikan rupiah, minjemnya dolar ya kembalikan dolar. Ini hukum asalnya demikian. Ya, kecuali kalau tentunya nanti ya ada perincian, itu bagaimana kalau utangnya waktu itu dolar, habis itu bayarnya mau dengan rupiah, itu nanti saja dibahasnya. Ada perincian-perincian, mau pakai kurs yang mana dan seterusnya. Nah itu nanti saja dibahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulmun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang kaya yang menunda-nunda membayarkan utangnya, ini adalah kezaliman. Wa idza uhila bidainihi ala mali'in falyahtal. Kalau utangnya tersebut itu dialihkan kepada orang lain, kepada orang yang mampu untuk membayarnya, falyahtal, maka terimalah pengalihan tersebut. Hadis ini muttafaqun alaihi, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah. Jadi matlul ghani, al-matl di sini maksudnya adalah huwa ta'khir. Wa matlul ghani ay ta'khiruhu daf'a mastahaqqa ada'uhu bi ghairi uzrin. Yaitu ketika seorang yang kaya itu mengakhirkan pembayaran utangnya padahal dia mampu.
Dan tanpa uzur yang lain. Mungkin uzur yang lain mungkin masih sakit, belum bisa untuk bayar utang misalkan. Pegang HP aja nggak bisa misalkan. Nah ini uzur, nggak bisa transfer. Sekarang transfer bisa lewat HP bahkan. Misalkan ini ada uzur, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, padahal dia mampu, ya ini mampu maksudnya adalah udah punya uang untuk bisa membayarkan utangnya, kemudian dia masih menunda-nunda, ini kezaliman. Tadi yang kita sebutkan, Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutkan ini adalah kezaliman. Wal muradu bil ghani huna man qadiru 'alal ada' fa akharahu. Orang yang mampu untuk bayar utangnya akan tapi kemudian dia mengakhirkan membayar utangnya tersebut. Wa mtana'a an wafa'i dainihi ma'a mutalabati da'in lahu. Dia tidak mau untuk bayar utangnya padahal sudah ditagih oleh orang yang mengutangi dia. Fa fi'luhu hadza zulmun. Maka perbuatannya ini adalah kezaliman. Wa zulmu haram, dan kezaliman itu haram. Ya. Wa hadza minal muyasarah. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kalau utangnya itu dialihkan kepada orang lain, terima. Dialihkan kepada orang yang mampu untuk bayar, terima. Wa hadza minal muyasarah, kata Syekh As-Sa'di. Ini termasuk kemudahan. Ay anna qabulal hawalah bid-dain minat taisir 'alal madin. yakni menerima hawalah, menerima utang tersebut dialihkan kepada orang lain, itu termasuk kemudahan bagi orang yang berutang. Hawalah. Wal hawalah, di sini penulis tidak membahas tentang hawalah. Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak membahas tentang bab tentang hawalah. Normalnya biasanya setelah membahas dhaman dan kafalah itu di pertemuan sebelumnya, dhaman dan kafalah itu dibahas di pertemuan sebelumnya. Biasanya para fuqaha kemudian membahas hawalah. Pakai hawalah. Bisa juga hiwalah, bisa juga dengan kasrah, hiwalah. Hawalah atau hiwalah. Maka apa itu hawalah? Hawalah itu disebutkan di sini, hiya naqlul haqqi min zimmatil muhil ila zimmatil muhali alaih. Ila zimmatil muhali alaih. Yaitu mengalihkan hak dari tanggung jawabnya muhil, orang yang mengalihkan utangnya, kepada hak tersebut dialihkan menjadi tanggung jawabnya muhal alaih, tanggung jawab orang yang terkena pengalihan tersebut. Contoh misalkan, ketika A punya utang, ketika B punya utang kepada A yang meminjamkan uang kepada B punya utang kepada A. Habis itu C punya utang kepada B. Ada orang ketiga C punya utang kepada B. C punya utang kepada B punya utang kepada A. Utangnya sama-sama 100.000 misalkan. Maka B kemudian mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana kepada C. Dah nggak usah dilanjutkan. Ternyata A punya utang juga kepada C. Jadi ini jadi muter, betul tidak? B punya utang kepada A, C punya utang kepada B, A punya utang kepada C. Itu berarti lunas semua udah berarti. Tapi maksud ana adalah kita lihat ya, B punya utang kepada A, C punya utang kepada B, utangnya sama-sama 100.000 misalkan. Maka B boleh mengatakan kepada A, utang ana dialihkan kepada C. Jadi antum nagihnya ke C. Ini namanya hawalah. Dan hawalah itu la tasihhu illa bi syurut arba'ah. Hawalah itu tidak sah kecuali dengan 4 syarat. Al-awwal ayyuhila ala dainin mustaqirrin. Yang dialihkan itu adalah utang yang mustaqir, utang yang dialihkan itu terhadap utang yang mustaqir, utang yang sudah pasti dimiliki oleh si C dalam contoh kita tadi. C memang sudah punya utang, yakni stabil utangnya terhadap B. Apa maksudnya? Misal B punya utang kepada A 100.000 rupiah. C punya utang kepada B karena C itu beli sesuatu kepada B, harganya 100.000 rupiah juga, tapi belum bayar. Ini namanya dain tadi, jual beli dengan ada jangka waktu, barangnya sekarang, uangnya nanti. Ya, taib. Nah, tapi ketika B itu mengatakan kepada A, utang ana kepada antum wahai A, ana alihkan kepada C. Ketika B mengatakan ini kepada A, antara B dan C ini masih dalam periode khiyar. Masih dalam periode khiyar.
Ingat bab khiyar. Nah sekarang kita lihat ini pembahasan fikih muamalat nyambung-nyambung. Jadi B dan C mereka ada transaksi jual beli. Misalkan beli apa yang harganya 100.000 misalkan. Ya terserah. Ya, buku, kitab. Nah, kitab. Tapi ada khiyar yaitu selama 3 hari misalkan. Jadi C boleh untuk mengembalikan kitabnya tersebut kepada B, nggak jadi beli, sehingga nggak jadi bayar 100.000. C waktu itu memang belum bayar. Jadi ini jual beli kredit atau jual beli dengan ada jangka waktu begitu ya. Tapi ada khiyar 3 hari. Selama 3 hari tersebut kitab memang sudah di tangan C, tapi selama 3 hari tersebut C boleh saja untuk kemudian membatalkan akadnya. Namanya saja ada khiyar. Khiyar yakni khiyar syarat. Disyaratkan ada 3 hari periode untuk kita bisa berpikir apakah oke terhadap jual beli ini atau cancel saja. Demikian pula B punya hak juga untuk sini kitab ana balikin sini, ana nggak jadi jual kepada antum. Nah ini namanya khiyar, betul tidak? Berarti utang C kepada B kan 100.000. Sudah stabil atau belum? Belum stabil. Karena masih dalam periode 3 hari tersebut. Baru sudah setelah melewati 3 hari baru stabil. Stabil bahwa C beneran punya utang kepada B. Karena kalau masih periode 3 hari belum tahu kita apakah C beneran akan melanjutkan jual beli tersebut atau nggak jadi. Kalau nggak jadi berarti apa? Nggak ada utang kepada B, betul tidak? Nah, jadi ketika periode 3 hari tersebut B tidak boleh mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana yang 100.000 kepada antum, ana alihkan kepada C, antum nagihnya ke C. Tidak boleh karena masih dalam periode 3 hari si C bisa jadi mengcancel membeli kitab dari si B. Bisa membayangkan kondisinya ya. Jadi ini namanya hawalah, tidak boleh ala dainin ghairi mustaqirrin, tidak boleh dialihkan terhadap utang yang belum stabil. Kemudian syarat yang kedua asani tamatsulud dainain fi salasati asya. Yaitu 2 utang ini, utangnya B kepada A dan utangnya C kepada B, ini harus tamatsul, harus sama. Sama dalam apa? 3 hal. Fil jinsi, jenisnya, wasifah, sifatnya, wal hulul wal ajal. Itu periodenya, periode utangnya berapa lama. Jadi hukum asalnya adalah kalau jenisnya berbeda, yang ini ngutang kurma, yang itu ngutang beras. Nah ini nggak bisa. Tidak bisa dialihkan. Tapi kalau jenisnya sama, ini utang kurma 3 kilo, ini utang kurma 3 kilo. Di zaman ini kurma pakai kiloan ya, karena kita ingat pembahasan riba di zaman Nabi SAW, beli kurma, jual beli kurma itu adalah dengan satuan takaran volume. Makil. Baik. Sekarang demikian pula sifatnya adalah yakni utang tersebut apakah sifat dari barangnya misalkan, ya emasnya berapa karat misalkan, dan seterusnya, sifat dari barang tersebut. Atau hululul ajal, utang B kepada A jangka waktunya 6 bulan, utang C kepada B jangka waktunya 1 tahun, ini nggak bisa, nggak sah. Harus sama-sama, periodenya harus sama. Jadi ini syarat yang dipersyaratkan oleh para ulama terkait. Tentunya nanti ada kasus-kasus yang di luar hukum asal. Contoh misalkan kalau jumlahnya tidak sama, misalkan kita utang yang banyak terjadi sekarang kan pakai uang, betul tidak? Bukan kurma, bukan apa, tapi uang misalkan. B punya utang kepada A 1 juta, C punya utang kepada B 2 juta. Maka kalau pakai hukum asal kan nggak boleh dialihkan, betul tidak? Nggak boleh B mengatakan ana alihkan utang ana kepada C, antum tagih ke C. Tapi sebenarnya bisa saja kalau misalkan sudah dipahami, kalau misalkan disepakati bahwa dijelaskan utang ana kepada antum memang 1 juta, C punya utang kepada ana 2 juta, ana alihkan utang ana yang 1 juta kepada C, antum nagihnya kepada dia 1 juta. Tapi wahai C, antum tetap harus bayar 1 juta kepada ana. Antum 1 juta ke A, 1 juta ke ana. Betul? Nah ini boleh. Ini boleh. Jadi atau sebaliknya, B punya utang kepada A 2 juta, C punya utang kepada B 1 juta, maka B mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana 1 juta dari utang ana alihkan ke C, karena C punya utang 1 juta ke ana.
Adapun ana punya utang 2 juta ke antum, nah 1 juta sisanya gimana? Ya ana tetap harus bayar ke antum, tidak ana alihkan ke yang lain. Bisa juga seperti itu. Ya, kalau dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan nanti ya kacau, betul tidak? A akan menagih kepada C 2 juta, padahal C merasa bahwa ana tidak punya utang 2 juta kepada B. A mengatakan B sudah mengalihkan utangnya kepada antum 2 juta, ana tidak punya utang 2 juta kepada B, ana cuma punya utang 1 juta. Ini kisruh nanti, betul tidak? Jadi makanya hukum asalnya adalah jumlahnya harus sama. Asalif, syarat yang ketiga, ayyakuna bimalin ma'lumin ala malin ma'lum, yaitu hartanya itu diketahui. Jadi tidak boleh ada ketidaktahuan. Yani berapa utangnya C kepada B, Anda tidak tahu. Yang penting B sudah ngalihin utangnya kepada C. Misalkan kita A, kita tidak tahu utangnya C kepada B berapa. B yang kita perhatikan cuma utangnya B kepada kita, kepada A misalkan. Maka kita nggak boleh seperti itu. Harus kita tahu berapa utang C kepada B supaya ini semuanya jelas. Ar-rabi ridal muhil. Rabi, syarat yang keempat adalah ridha dari al-muhil, orang yang mengalihkan utang, yakni si B di contoh kita. B harus ridha. Tidak boleh A memaksa antum alihkan utang antum kepada C saja. Nggak boleh A memaksa B. B harus dengan sukarela, dialah yang mengalihkan utangnya kepada orang lain. Jadi yang apa namanya, yang ridhonya yang diperhatikan adalah ridhonya muhil, yaitu B. Ridhonya muhal alai tidak diperhatikan. Misalkan si C, Anda tidak suka utangnya si B dialihkan, utangnya B kepada antum dialihkan. C mengatakan kepada A demikian, Anda nggak suka. Tidak bisa, tidak teranggap. Suka tidak suka, B telah mengalihkan utangnya kepada antum, ana nagihnya ke antum sekarang, antum nggak perlu bayar ke B, antum bayar ke ana langsung ke A gitu. Maka muhal alai, yaitu C, tidak punya pilihan. Ujung-ujungnya kan dia tetap harus bayar. Sebelumnya ke B, sekarang ke A. Khalas. Lakukan pembayaran tersebut, wahai C. Jadi ridhonya tidak diperhatikan, tapi ridhonya muhil, dia yang melakukan, dia yang mengawali adanya transaksi ini. Adanya transaksi hawalah ini. Jadi dia yang harus punya ridho. Enggak boleh si A itu memaksa. Tidak boleh A memaksa kepada B, antum harus alihkan utang antum kepada C misalkan, tidak boleh. Bagaimana dengan ridhonya A? Ridhonya al-muhtal. Ridhonya A itu baru diperhatikan kalau si C ini orang yang susah. Yani kalau misalkan A melihat B mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana kepada C. Kemudian A melihat orang C ini orangnya kondisinya sempit. Waduh, ini kalau antum alihkan utangnya kepada C, ana nagih kepada C, ini susah ini untuk nagihnya nanti. Susah bagi dia untuk bayar. A boleh menolak. A boleh menolak. Jadi ridhonya A itu baru diperhatikan kalau si C itu termasuk orang yang susah atau mampu tapi menunda-nunda. Itu boleh juga A untuk tidak setuju dengan adanya hawalah ini. Tapi kalau C-nya mampu, maksudnya bisa bayar dan tidak suka menunda-nunda, yakni dia punya tanggung jawab untuk bayarkan utangnya, maka tidak ada alasan bagi A untuk menolak. Taib. Wa idza tawafaratis syurut wa radiyal muhtal bil hawalah fala yamliku ruju' 'alal muhil. Ketika syarat-syarat ini semua sudah terpenuhi, kemudian si A al-muhtal itu setuju dengan hawalah ini, maka si A itu tidak boleh untuk meminta kembali, untuk meng-cancel hawalah ini kepada si B, kepada muhil. Kalau sudah utang tersebut dialihkan kepada orang lain dari B kepada C, tidak ada tombol backspace. tidak bisa di cancel. Ya. Kama annal muhil yabra minad dain bi mujarradil hawala. Jadi muhil yaitu si B, ketika dia sudah alihkan utangnya kepada C, maka si B ini tanggung jawabnya sudah lepas. Teranggap utangnya sudah lunas. Tanggung jawabnya, jadi A nggak bisa lagi, walaupun misalkan A kesusahan untuk nagih kepada C, A nggak bisa lagi ngerepotin si B.
Antum aja lah yang bayar, misalkan begitu. Atau antum bantuin ana lah untuk nagih ke C. Nggak bisa lagi. Karena zimmahnya B, zimmahnya muhil itu sudah hilang. Yani sudah bara'ah, sudah berlepas diri, sudah lunas, teranggap sudah lunas. Wa mata lam tatawafar syurut lam tasihhal hawalah. Ya, sebelum lanjut. Jadi ini perbedaan dhaman, kafalah dan hawalah. Perbedaan dhaman dan kafalah dengan hawalah. Kalau hawalah yang baru saja kita baca, ketika si B itu mengalihkan utangnya kepada orang lain yaitu C, maka tanggung jawabnya B sudah selesai. Hanya dengan mengalihkan tersebut, betul? Walaupun si C belum bayar ke A, tapi tanggung jawabnya B sudah selesai. Bara'atuz zimmah, tanggung jawabnya sudah selesai. Tetapi ketika dhaman dan ketika kafalah, dhaman gimana? Kafalah gimana? Di pertemuan sebelumnya, ketika ada si A misalkan, B ngutang ke A, habis itu ada C mengatakan kepada A, ana jamin utangnya B kepada antum, ana jamin. Ini berarti Pak, berarti C ini adalah dhamin, orang yang menjamin utangnya si B. B tetap punya kewajiban untuk bayar kepada A. Ya, B tetap punya kewajiban untuk bayar kepada A. Ya, A bisa nagih utang ke B atau bisa nagih utang kepada C. Bisa. Namanya aja C sudah mengusulkan diri sebagai penjamin utangnya B. Tapi sekedar C mengatakan ana menjamin utangnya B, tidak berarti kemudian B langsung lepas tangan, tidak berarti kemudian beban utangnya lepas semua, tidak. B tetap harus untuk membayarkan utangnya tersebut kepada A. Tapi sekarang bedanya adalah kalau memang B tidak mau bayar atau susah untuk bayar, A bisa untuk nagih kepada C. A bisa nagih untuk kepada C. Makanya ini adalah ukut irfaq, akad untuk membantu orang lain. C mau bantu B, dan harus dipikirkan konsekuensinya. A bisa, kalau misalkan dia mau lapor ke pengadilan, dia bisa laporin itu C juga dibawa ke pengadilan. B dan C, B gak mau bayar, C gak mau bayar, antum ya C sudah mengatakan bahwa antum sudah akan menjamin utangnya B, antum juga gak mau bayar, B gak mau bayar, C gak mau bayar, kalas bawa ke pengadilan semuanya dua-duanya. Ya, jadi ini dhaman. Dhaman itu apa? Kewajibannya B tidak serta-merta gugur ketika ada orang lain C mengatakan kepada A, ana jamin utangnya B. Atau kafalah. Kafalah gimana? Kafalah misalkan B itu punya utang kepada A, C kemudian mengatakan kepada A, ana bisa menghadirkan orang ini si B nanti ketika jatuh tempo. Menghadirkan orangnya, ini namanya kafalah. Kalau jadi menjamin orangnya dihadirkan di hadapan A, itu namanya kafalah. Kalau dhaman, menjamin utangnya itu sendiri, nggak perlu menghadirkan orangnya kabur misalkan, khalas, ana ada di sini, ana jadi dhamin, memang ana yang mau menjamin, sudah ana katakan waktu itu, ana yang bayar. Nah, ini dhaman. Tapi kalau kafalah, dia tidak ada kewajiban untuk bayar, dia cuma janji untuk mendatangkan si B ke hadapan A. Nih, B punya utang kepada A, ini B sudah ana bawa, misalkan, silahkan diselesaikan ini permasalahan di antara antum. Ini namanya kafalah. Jadi kafalah ketika orang si C itu mengatakan ana kafil dari B, maka tidak serta-merta tanggung jawabnya B lepas, tidak serta-merta tanggung jawabnya B gugur, tetap dia harus bayar utang kepada si A. Jadi dhaman dan kafalah tidak menggugurkan kewajibannya si B. Akan tapi hawalah, ketika B mengatakan, B punya utang kepada A, C punya utang kepada B, B mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana kepada C, antum nagihnya ke C. Ketika A setuju, halas, B lepas tanggung jawab sudah. Seolah utangnya sudah lunas. Memang utangnya sudah lunas, halas, bara'atuz zimmah. Yani zimmahnya sudah, tanggung jawabnya untuk membayar utang tersebut lunas. Ini bedanya hawalah dengan dhaman dan kafalah. Karena mirip dan ada perbandingan seperti ini, makanya biasanya para ulama membahas hawalah setelah membahas dhaman dan kafalah. Tapi ini nggak dibahas oleh Syekh As-Sa'diyah, tapi memang ini matan untuk pemula sekali ya. Bahkan ini disebutkan, ditulis oleh Syekh As-Sa'di, Manhajus Salikin ini untuk anak kecil belajar fikih. Ya, untuk anak kecil belajar fikih. Tapi habis itu berkembang menjadi orang dewasa juga belajar fikih, awalnya dari Manhajus Salikin. Ya tidak masalah. Ya, tidak masalah.
Baik. Yani misalkan kita lihat misalkan para ulama di Masjidil Haram menjelaskan fikih untuk pemula, kajian-kajian di Masjidil Haram, ya para ulama Saudi menjelaskannya di antara kitab yang dipilih adalah Manhajus Salikin. Jadi memang ini matan untuk pemula. Jadi makanya walaupun nggak ada pembahasan hawalah ya kita bisa pahami ini matan untuk pemula. Baik. Kemudian wa mata lam tatawafari syurut lam tasihhal hawalah wa innama takunu wakalah. Ketika syarat-syarat hawalah itu tidak terpenuhi, maka sebagai hawalah dia tidak sah. Tapi ini menjadi sebagai wakalah, menjadi wakil. Jadi seolah-olah ketika ada syarat hawalah tadi tidak terpenuhi, B mengatakan kepada A, ana alihkan utang ana ke C, tapi ada syarat hawalah yang tidak terpenuhi misalkan. Maka ketika A itu nagih utang ke C, ini teranggap A itu jadi wakilnya B untuk nagihin utang kepada C. Tidak teranggap sebagai hawalah. Jadi tanggung jawabnya B terhadap A tetap, tapi ketika A nagih kepada C ini seolah-olah jadi kayak wakilnya saja dari B kepada A. Jadi wakalah, jadi wakil. Jadi nanti B tinggal nanya, sudah bayar belum si C kepada antum? Nah, kalau sudah berarti ya sudah berarti ya utang Anda pada antum sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh C, itulah yang sudah jadi seolah-olah A jadi wakilnya B untuk nagih utang kepada C. Baik. Ya, masih ada beberapa pembahasan. Mungkin ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena kita sudah waktu sudah 5:30. Ya, jadi intinya adalah ketika ada seseorang, ini bahkan kita belum membahas tentang hajar itu sendiri. Dari tadi kita bahas hawalah. Ya, yaitu intinya adalah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Ketika ada orang yang bangkrut, dia utangnya lebih besar daripada hartanya, maka boleh bagi misalkan B punya utang kepada A dan B kemudian bangkrut, utangnya lebih besar daripada hartanya. A boleh menuju kepada pengadilan, menuju kepada ulil amri, yakni hakim atau qadhi, untuk memboikot si B, untuk membatasi hak pengelolaan hartanya B, untuk melarang B untuk melakukan jual beli atau hibah atau sedekah atau wakaf atau apapun itu terkait hartanya. Kenapa? B punya utang kepada ana atau kepada beberapa orang misalkan. Utangnya lebih besar daripada hartanya. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh hakim? Bagaimana B itu melunasi hartanya? Nah, ini dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, jazakallahu khairan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadzallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.